webinar medis ini. Selamat pagi Prof. Julius, selamat pagi Dr. Hadi. Pagi. Ini para pembicaranya sudah mumpuni dan sudah cukup dikenal luas. Jadi pada kesempatan kali ini Siloam Hospital Lipo Village kita berupaya untuk memperkenalkan atau menjelaskan kembali karena kita menjadi salah satu unggulan untuk neurologi. Nah, kita saat ini menampilkan pembicaranya Prof. Julius. Nanti Prof. Julius akan banyak bicara hal-hal terkait dengan brain tumor dan terapi terkini mungkin di bidang brain tumor dan saraf pada umumnya. Dan mudah-mudahan karena topiknya juga sangat menarik, ada Prof. Julius dan Dr. Hadi di sini, dapat kita gali ilmunya dan dapat kita tanyakan mengenai hal-hal teknis apabila kita hadapin di lapangan. Dari Siloam Hospital, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan juga sponsor yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Mungkin itu saja Dr. Fandi. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Berikutnya mungkin kita akan mulai saja untuk acaranya. Yang pertama, kita akan mulai dari pembicara kita. Hari ini ada dua. Ada Dr. Hadi Wijaya, MPH, MHKes. Beliau ini mengenyam pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya dan kemudian melanjutkan pendidikan MMR di Fakultas Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan kembali pendidikannya untuk mendapatkan gelar MHKes di Sugiya Pranata. Beliau ini juga aktif di organisasi, yaitu menjadi Ketua BPH P2A di ID Cabang Tangerang, ARSI Banten, PDUI Banten, sebagai Ketua juga di Parklim Banten, dan pengurus tim hukum PP PDEI. Untuk berikutnya, narasumber kedua kita adalah Prof. Julius. Berikut untuk CV-nya, Prof. Julius ini mengambil pendidikan dokter di USU Universitas Sumatera Utara, kemudian mengambil gelar MKes untuk di bidang neuroscience di Universitas Pajajaran, melanjutkan mengambil gelar doktor di bidang bedah syaraf di Universitas Hasanuddin. Sampai dengan saat ini, Prof. Julius ini bekerja di Siloam Hospital Lipo Village. Yang pertama mungkin kita bisa mulai dulu dari Dr. Hadi. Waktu dan tempat dipersilahkan ya dok. Ya, terima kasih Dr. Fandi ya atas kesempatannya. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Direktur Dr. Jeffrey ini sahabat saya. Prof. Julius, selamat pagi Prof. Pagi. Ya, ikutan gabung kita ini. Karena ini diminta untuk etik, tentu bagi teman-teman belajar ada kegawat daruratan ya, mungkin meskipun sebuah penyakit tumor pasti tidak terjadi dengan begitu cepat, tetapi kalau bagaimana ketika menghadapinya pasien-pasien juga khususnya buat para dokter untuk penanganan darurat. Izin share screen. Baik, sudah terlihatkah? Sudah ya? Sudah dokter. Oke, siap. Baik, kita mulai saja. Tentu di dalam ilmu kedokteran kesehatan atau hukum kesehatan,
kita mengenal istilah mediko-etiko-legal. 3 kata ini yang digabung menjadi satu, tentunya kita tidak bisa terlepas ada dokter itu akan dikontrol dari sisi etik, dari sisi disiplin, dan dari sisi hukum. Nah, tapi karena ini harus inline dengan Prof. Julius tentang tumor di kepala, ya mungkin ini saya lebih mengambil ke arah kegawat daruratannya. Nah, gini, kalau ini mungkin saya hanya mengajak berpikir kepada teman-teman semua, para dokter, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana pandangan hukum terhadap pihak rumah sakit yang menolak memberi tindakan medis terhadap pasien korban kecelakaan, ya, karena tidak ada keluarga atau korban yang dampingi, dan karena tidak diberi tindakan medis akhirnya korban meninggal, ya. Nah, ini saya lebih kepada kasus sehari-hari, ya. Ini kita lihat dari peraturan Menteri Kesehatan di nomor 47 tahun 2018, ini sudah berbicara tentang pelayanan kegawat daruratan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kegawat daruratan itu? Yaitu tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan untuk mencegah kecacatan. Apa gawat darurat itu adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk tujuannya adalah menyelamatkan nyawa dan mencegah satu kecacatan. Nah, pasien yang disebut pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan juga ancaman kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. Jadi itu yang disebut dengan darurat, ya. Saya mengambil dari Permenkes tersebut, ya. Lalu kriterianya apa sih yang dimaksudkan di dalam Permenkes 47 2018 ini adalah yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Yang kedua, adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, ada gangguan hemodinamik, dan tentu memerlukan tindakan segera. Nah, menteri dalam hal ini yang paling mungkin adalah Menteri Kesehatan dapat menetapkan kriteria gawat darurat, ya, dimaksud pada ayat 2 tersebut, ya. Lalu kita sedikitlah ke belakang tentang sisi etiknya itu bagaimana. Kalau mengenai sisi etik di Kodeki 2012, ya, itu ingat pasalnya 17. Nah, inilah yang mengatur pertolongan kegawat daruratan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pasal tersebut? Bunyinya adalah setiap dokter itu wajib hukumnya melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas kemanusiaan. Nah, kecuali, ini ada kecualinya, bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikan pertolongan, ya. Lalu penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah bahwa pertolongan darurat yang dimaksud dengan pasal 17 adalah pertolongan yang secara ilmu kedokteran harus segera dilakukan dengan tujuan apa itu yang tadi mencegah kematian, kecacatan, atau penderitaan yang berat pada seseorang. Nah, seorang dokter wajib memberikan pertolongan keadaan gawat darurat atas dasar ya ini perikemanusiaan, ya, atas dasar kemanusiaan. Di Pancasila juga ada ini. Ketika keadaan itu sangat memungkinkan. Walau tidak saat bertugas, seorang dokter wajib memberi pertolongan darurat kepada siapapun yang sakit mendadak, kecelakaan, atau keadaan bencana. Ya, teman saya ini pernah melakukan, karena dia seorang trainer emergency, dia tahu
di sebuah pesawat, dia lakukan pertolongan, malah dia memerintahkan pilot untuk menurunkan ketinggian ya, dengan maksud agar oksigenasi itu lebih baik. Ternyata memang berhasil dia. Nah, kemungkinan ini harusnya ada penghargaan buat para dokter ya yang akan menaiki pesawat, karena dia ini ada kodeki di sini, mestinya para penerbangan itu lebih mengutamakan kita, karena kita menaikkan pesawat itu ya semacam kayak kita adalah orang-orang yang terpilih yang ketika suatu saat bencana itu datang secara individual terhadap penumpang yang di sekeliling kita atau di dalam pesawat, kitalah yang harusnya maju untuk memberikan pertolongan. Tetapi mungkin untuk memancing hal seperti itu, harusnya pihak penerbangan bisa melakukan pendataan. Oh ya, kalau ini dokter yang naik, siapapun, itu memang mempunyai satu kewajiban ini. Ada yang kita diam-diam saja, yaitu tidak ketahuan memang, tetapi mungkin inilah niat seorang dokter mungkin tidak demikian ya. Tapi ada juga yang harus dilindungi ketika ya namanya orang bisa saya disalahkan ya, tetapi saya rasa tidak demikian ya. Yakin bahwa banyak ya, apa yang kita lakukan itu adalah pertolongan yang benar ketika ada pasien yang mengalami satu musibah ya. Tapi yakin kalau ada orang lain yang mampu melakukan, lebih mampu, ya kita membantu ya. Nah, rasa yakin ada dokter orang yang lain itu yang bersedia dan lebih mampu melakukan pertolongan darurat, seyogianya dilakukan secara cermat sesuai dengan keutamaan profesi. Ya ini untuk apa? Untuk menjunjung sikap dan rasa ingin berkorban profesi untuk kepentingan pertolongan darurat yang termaksud. Nah, kemampuan dokter melakukan pertolongan darurat sangat konseptual, tergantung, nah ini yang tadi, situasi, kondisi, tim alat, sarana pelaksana, dan toleransi budaya setempat. Nah, ini mungkin kalau di dalam pesawat, ya kita harus mampu menggunakan alat yang ada di dalam pesawat. Nah, ini memang sebuah pesawat itu tidak menyediakan tim dokter, tapi rasanya sih P3K-nya pesawat itu jauh lebih lengkap ya. Atau dimanapun kita di kapal laut pun kita harus bisa untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, pertolongan darurat itu dapat dilakukan ketika berpraktek atau di luar praktek kedokteran karena dapat terjadi setiap saat pada seorang pasien atau anggota komunitas atau masyarakat dalam segala ruang dan waktu kehidupan. Nah, ini ya. Nah, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Prinsipnya ya. Pertolongan darurat itu ditujukan untuk mengobati penyakit mendadaknya, meringankan gejala, rasa sakit atau penderitaannya, membuat tidak panik penderita atau keluarganya, karena dokter menunjukkan empati dan kepedulian kemanusiaan. Nah, mungkin nanti inilah yang inline dengan temanya Dr. Julius ketika kita menghadapi tumor. Nah, ketika belum dioperasi, mungkin entah persiapan gimana, kita akan mengurangi penderitaan kesakitan, dan itu pun harus dilakukan dengan sebuah SOP yang sangat cermat ya. Nah, karena memang kita ingin melakukan pertolongan ya niatnya. Nah, berbeda dari kewajiban pertolongan gawat yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan kecacatan, nah ini merupakan keluhuran profesi dokter ya, karena dia adalah menjaga dan melindungi hidup makhluk insani. Nah, ini ada yang sejak pembuahan sebetulnya di dalam sumpah dokter ya, menghormati. Nah, di 17 butir 3 kita baca ya, tetap masih pasal 17. Dalam hal kondisi gawat darurat tertentu yang tidak membutuhkan bantuan hidup dasar, dokter wajib berperan sesuai kewenangan klinisnya menangani kondisi yang dimaksud, serta segera merujuk dan memandu transportasi rumah sakit, klinik, atau vaskes kesehatan lain yang lebih memadai, serta dengan syarat pasien memungkinkan dilakukan transportasi. Ya, jadi transportable lah ya. Misalnya kalau dari tengah hutan mengarepin ambulan tuh agak sulit ya. Misalnya kalau kita ketika teman-teman dokter umum bertugas di daerah terpencil,
ya apapun yang jadi, tanduk pun bisa menjadi alat transportasi. Yang penting kelihatannya kita harus mendampingi pasien tersebut, dan semoga semuanya itu akan aman ya. Nah, karena kita ini termaktub dalam satu peraturan ya, bahwa kita itu dilindungi. Nah, kewajiban pada pasal di atas ini mengamanahkan kepada dokter untuk selalu bersedia melakukan pertolongan darurat kapanpun, dimanapun, baik di dalam masa dinas ataupun tidak. Inilah beban, sebetulnya bukan beban, kewajiban buat kita sebagai insan manusia yang terpilih untuk melakukan pertolongan. Hanya kita itu, asal dilakukan dengan benar, semuanya akan terlindungi. Ya. Nah, di butir 6-nya, ya, saya lebih menyoroti ini bahwa setiap dokter yang melakukan pertolongan darurat, maka kewajiban etis ini mengalahkan pertimbangan-pertimbangan etika lainnya di dalam menjalankan kewajiban etis ini. Dokter tersebut harus dilindungi dan dibela oleh satu, ya ini harus diperhatikan nih, teman sejawat, mitra bestari atau organisasi profesi, juga dilindungi oleh pemerintah atau masyarakat. Asal kita melakukannya yang benar. Nah, ini kebanyakan sekarang nih media saja sudah serampangan dan sembarangan ya. Nah, makanya teman-teman sejawat yang mengerti ini, kita harus memberikan satu, ketika kita ada persoalan di si orang atau apa, cepat-cepatlah lari kepada organisasi profesi kita, yaitu ID. Atau mungkin teman-teman profesi yang lain, larilah kepada profesinya bahwa apa yang kita yakinkan, apa yang kita lakukan itu adalah benar, dan mungkin pembelaan itu datang daripada teman sejawat maupun organisasi profesi. Di dalam menjalankan penjelasannya ini, dalam menjalankan tugasnya ini, dokter mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta harus dilindungi oleh seluruhnya. Nah, memerangi tim medis dalam kondisi apapun, makanya tidak dapat dibenarkan. Ini udah terjadi ya. Sekarang ini banyak ya tim-tim yang ormas, tim-tim media, penghakiman. Nah, ini yang harusnya kita berjuang untuk para pengurus ID dan juga teman-teman, bahwa ini kita menjalankan tugas. Ya, kalau saya bilang selalu kerennya adalah tugas negara sebetulnya kita dimanapun untuk menyelamatkan nyawa ya. Nah, dalam pertolongan konteks bencana, tim medis wajib menyusun alur komando, jaring komunikasi, dan dokter penanggung jawab utama. Misal kalau dalam satu keadaan kebencanaan. Ya. Nah, di butir ketujuhnya, nah jika terdapat kasus yang membutuhkan gawat darurat, maka dokter dapat menghentikan layanannya pada pasien yang lain yang non gawat darurat, atau gawat darurat dengan kondisi saat itu memiliki prioritas secara kepentingan medik lebih rendah dari saat ini. Jadi kita ada triase, ini yang harus kita pahami. Itu bisa terjadi di IGD juga ketika terjadi bencana yang besar ya, misalnya ledakan tabung, terus kecelakaan lalu lintas atau apapun, walaupun itu pasiennya yang pertama. Tapi kalau memangnya sudah masuk kategori merah, ya itulah kita dahulukan dulu yang lainnya. Kalau yang masih bisa bertahan, itu triase ya sebutnya. Nah, pelurusan persepsi diperbolehkan dikerjakan setelah menangani kondisi gawat darurat pada pasien karena pertolongan ini sifatnya segera ya. Nah, di butir 8-nya, dalam hal terdapat perbedaan penafsiran kondisi gawat darurat antar penderita dengan dokter, sebagaimana pada pasal 17, dokter segianya dengan tulus berusaha menjelaskan kepada penderita atau keluarga untuk sedapat mungkin menyamakan penafsiran tersebut. Jadi penafsiran gawat darurat itu harus kita jelaskan oleh kita sendiri sebagai penolong atau oleh pembantu pelayanan tugas kita, misalnya bidan, perawat, itu harus bisa menjelaskan bahwa saya harus menolong yang sana dulu, kondisi Anda aman, walaupun ini sangat sakit ya, tetapi yang di sana yang nggak sakit malah lebih gawat. Nah, kita harus mempunyai, sebagai dokter itu harus memang triase kita harus kuat ketika
ada beberapa penderita yang harus kita tolong secara bersamaan. Jadi ada skala prioritas yang ditentukan oleh sistem triase tersebut. Nah, kalau di butir 10-nya bahwa kondisi ini dapat gugur ya dengan syarat dan kondisi yang bisa sampai F nih ya, bahwa kalau saya nggak bisa membacakan semuanya, tapi ini saya lebih ke arah di sini nih. Nanti mungkin saya lebih ke arah do not resuscitate ya. Nah ini mungkin untuk materi minggu depan nih ya, kepada pasien-pasien yang paliatif ya. Ada keputusan medis ini yang harus kita baca betul ya. Nah ini syaratnya akan gugur pada kondisi yang sampai syarat-syarat yang ini yang dimaksud. Jadi saya lebih cepat saja ya, bahwa dalam keadaan yang sama dokter tersebut terancam jiwanya. Jadi dokter sendiri terancam, ya kita jangan melakukan pertolongan ya. Misal kayak kemarin ketika kita ada COVID, kita yakin itu ada COVID, tapi kita tidak memakai peralatan yang cukup, ya kita cukup menginstruksikan dulu. Nah ini memang serba sulit ya. Kita harus menghubungi petugas yang ada yang dengan berpakaian lengkap suruh datang dalam keadaan kondisi sekarat. Karena kalau enggak kita juga akan terkena ya. Kalau kita sudah terkena ya kita juga akan mengancam jiwa kita. Mungkin itu ya. Dokter tersebut memiliki kecacatan sembilan rupa yang tidak mungkin melakukan pertolongan darurat ya. Kalau kita lagi juga positif ya, ya kita jangan melakukan pertolongan. Ini lain-lain bisa dibaca ya, bisa cepat saja. Lalu kalau kita melakukan di Ortal MKK ya, nah ini ada nih bahwa ketika kita menemui kasus ya, etik itu khususnya hanya dilaksanakan dan dibongkar kelakuan etik kita hanya oleh MKK ya, mulai dari pelaporan ya, pelaporan ini bisa saja dicari oleh anggota MKK karena ini harus aktif. Lain dengan MKDKI yang mengurusi disiplin itu sifatnya pasif ya, ditelaah ya, ada barang bukti pelanggaran etik. Nah di sini ada divisi pembinaan etika profesi MKK untuk masing-masing, misal dari cabang, wilayah maupun sampai pusat ya. Ini hanya sekelas saja. Lalu sanksi etiknya itu bisa ada beberapa tahap pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah ini mulai merumuskan ya, ini menyidangkan, menentukan beratnya dan segala macam. Lalu yang ketiga ini pelaksanaan secara konkret, dan tentu yang harus dikembangkan adalah pengawasan etik daripada teman-teman sejawat. Nah ini yang memang masih agak sedikit banyak hambatan ya. Berupa sanksinya ini ya, nasihat, lisan, tertulis, pembinaan perilaku, reschooling, ya, dan yang paling kejam ini bisa pemecatan keanggotaan IDI, ya, baik sementara ataupun permanen. Nah, bayangkan kalau kita udah dipecat sebagai anggota IDI, ya, kita akan sulit untuk melakukan praktek kembali, ya, pencabutan keanggotaan seumur hidup. Banyak ini yang sudah dilakukan oleh MKK, ya, itu istimewanya kemahkamahan di kedokteran juga ya. Lalu saya melihat dari sisi disiplin ini ada Perkonsil 4 tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter ya, dan sebenarnya dokter gigi ya di bawah. Nah ini disiplinnya adalah bukan satu ketaatan terhadap aturan tentang penerapan ilmu dalam pelaksanaan praktek kedokteran. Ya ini tujuannya melindungi masyarakat dan meningkatkan mutu dan tak lupa juga menjaga kehormatan profesi. Ya, nah 28 bentuknya ada 28 bentuk ya pelanggaran, tapi ini kalau dikaitkan dengan kedaruratan saya mengambilnya di huruf O ya. Tapi ini urutannya nomor 15. Nah,
Kenapa? Bahwa dokter tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya. Tapi kalau membahayakan bisa didefinisikan itu bebas, ada alasan pembebasnya ya. Kecuali bila dia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Ya, jadi di mobil kalau ada kata-kata cap ID ya, mohon maaf, di Amerika itu nggak bisa lolos dari situ, tetapi dia mampu menerobos lampu merah ketika dia melakukan sesuatu yang keadaan darurat. Itulah istimewanya seorang dokter ya yang tergabung dalam IME ya. Kalau kita ID apakah demikian ya? Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan adalah kewajiban ya bagi setiap dasar manusia, utamanya bagi kita sebagai dokter ya. Kewajiban tersebut dapat diabaikan apabila ya itu tadi yang membahayakan dirinya, apabila ada individu lain yang mampu dan mau melakukannya, atau ada ketentuan lain ya, itu yang menjadi alat pembebas ya. Lalu di sisi hukumnya di dalam Undang-Undang Kesehatan juga ada ya di pasal 32 bahwa fasilitas itu dilarang menolak pasien. Ya, rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan dilarang menolak ya pasien dalam keadaan secara wajib memberikan layanan ya. Oleh karena itu, memberikan pelayanan tindakan tanpa memandang dan atau tidak adanya keluarga pasien yang mendampingi saat itu. Jadi itu yang penjelasan pertanyaan ya. Dalam keadaan darurat ya, dalam bencana pun wajib melakukan pertolongan ya untuk menyelamatkan nyawa pasien, dan kecacatan ini pasal 85 tentang bencana ya. Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak ya tanpa dan atau meminta uang muka terlebih dahulu, itu tidak boleh ya. Tapi negara juga nanti harus mengurus tentang hal-hal tersebut ya. Nah, ini bayangkan ya, kalau saya bukan menyeramkan, ini tertulis bahwa dendanya itu sanksinya itu bisa 2 tahun ya, paling banyak 200 juta rupiah. Ini di Undang-Undang Kesehatan ya. Nah, ini kalau misalnya perbuatan mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, maka pimpinan Paskes pun terkena ganjaran ya 10 tahun atau 1 miliar ya. Nah, ini di Undang-Undang Rumah Sakit juga sama nih ya, wajib ya memberikan pelayanan darurat ya. Intinya semua sama. Nah, kalau melanggar ya ada teguran tertulis atau dilakukan pencabutan izin daripada rumah sakit tersebut. Nah, inilah yang harusnya kita bisa tahu ya. Ini saya cepat saja. Nah, ini setiap tindakan juga harus dilakukan persetujuan ya. Nah, kalau ketentuan ini ayat 1 dilaksanakan juga harus ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap tindakan kedokteran itu harus mendapat persetujuan tindakan pasiennya dan keluarganya. Ya, tujuan itu bisa lisan tertulis ya. Untuk lisan itu dapat untuk resiko tinggi. Nah, kalau ini saya menyinggung sedikit Undang-Undang 36 2014 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ini juga disinggung ya. Wajib memberikan pertolongan pada penerima pelayanan kesehatan dan gawat darurat. Semua undang-undang ini menyinggung ya. Nah, ini dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien, penerima pelayanan kesehatan, maka tidak diperlukan persetujuan. Ya, namun setelah itu barulah dimungkinkan diberikan penjelasan atau kita mencatat di dalam medical record kita. Jadi kalau orang udah pingsan diantar sendiri, diantar oleh misalnya penolong, ojek atau apa, ya kita satu bisa meminta penjelasan dari yang mengantar, malah takut-takut malah dia yang menabrak lagi ya. Kita bilang aja namanya siapa, ini siapa, kalau semungkin, tapi biasanya orang nggak mau. Yang penting udah menolong sudah. Nah, tapi kita sebagai dokter nggak boleh tanya, harus minta persetujuannya, enggak. Siapa yang tidak bisa ya kita harus mencatat di situ tidak ada bahwa
keadaan darurat ini jauh lebih penting ya kita lakukan ya tindakan. Nah, mungkin ini di penghujung ya untuk kita renungkan ini teman-teman, bahwa kita ini bukan pakar hukum perdata ya, tapi kita harus tahu kita juga bukan pakar hukum pidana, tetapi kita juga harus tahu nih, kita bahkan bukan juga pakar ilmu etika, ya tapi kita juga harus tahu kita masih belum menguasai ilmu-ilmu terkait lainnya, ya satu-satu kita harus tahu ya, karena itu kita harus tetap belajar, terus belajar, dan tetap belajar ya. Saya pun masih belajar ini. Nah, ini ada quote ya, dokter yang pintar adalah dokter yang kompeten. Dokter yang luhur adalah dokter yang menjalankan etika profesi. Dokter yang beradab adalah dokter yang memahami aspek mediko-legal. Dokter yang melaksanakan ketiganya adalah dokter yang paripurna. Ya, mari kita membaca pedoman nih, teman-teman ya. Ada di etik, di kodeki, di disiplin juga ada perkonsilnya, di hukum kedokteran ya. Kita membacalah Permenkes ya, undang-undang mulai dari praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit ya. Ya kita sedikit-sedikit harus tahu lah ya. Dan ketika kita mengalami satu masalah ya kita harus juga bergandengan tangan ya, bahwa membaca pedoman etik, disiplin, dan hukum kedokteran itu sangat menyenangkan. Ya baik, semoga kita dapat selamat melewati titian profesi kesehatan kita. Hanya itu, terima kasih Dr. Wandi untuk waktu dan berkenannya. Terima kasih, saya akhiri. Saya kembalikan ke Dr. Fandi, silakan Dr. Fandi. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Penyampaian barusan cukup menarik ya dokter ya. Seenggaknya bisa memberikan kita gambaran dari bidang sisi etik maupun hukum yang selama ini kita mungkin kurang belajar lebih dalam. Cuman setidaknya kita dengan adanya paparan ini kita mengerti lah ya garis besarnya seperti apa. Mungkin boleh saya izin untuk ambil kesimpulan dulu. Ya. Yang pertama kita ini kan sebagai dokter, kita bergerak di bidang kemanusiaan, jadi memang kita harus dan wajib untuk menolong sesama manusia, baik dari segala macam usia, baik muda maupun tua. Kita harus tolong tanpa pandang bulu, apalagi kalau pasien tersebut ada dalam keadaan gawat darurat dan kita memang bisa memberikan pertolongan tersebut. Untuk dokter-dokter sekalian, kita juga nggak perlu takut untuk memberikan pertolongan, karena kita pun juga akan dilindungi oleh undang-undang yang menjamin keamanan kita maupun keamanan dari pasien kita. 3, sebelum kita melakukan tindakan medis apapun, mungkin kita ada baiknya untuk menyampaikan atau menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan informed consent, supaya apa yang akan kita lakukan, pasien itu juga sama persepsinya dengan kita, supaya tidak ada salah paham di antara dokter maupun pasien. Baik, mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa di